Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan dari Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malam, NIM 176500086. Di sini saya akan mendemonstrasikan program dari mata kuliah Soft Computing, yaitu AI dengan metode ANFIS atau Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System. Nah, ANFIS ini sendiri yaitu adalah penggabungan mekanisme fuzzy dengan neural network. Nah, langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan MATLAB. Nah, untuk terus judul project saya sendiri yaitu adalah prediksi stok barang Shopee. Nah, jadi gini kasusnya. Di dalam Shopee atau e-commerce itu ada yang namanya statistik barang penjualan. Nah, kakak saya kebetulan memiliki dagangan di Shopee, yaitu berupa tas, dan saya mendata data kakak saya, yaitu berupa ini. Barang dilihat, barang yang masuk keranjang belanja, orang yang menyukai barang tersebut dan dipesan. Nah, ini saya dapatkan per minggu. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat pada bulan itu. Ini bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini akan saya masukkan menjadi data latih. 3 ini sebagai input dan 1 ini akan menjadi sebuah output. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan data ini dulu ke dalam MATLAB dengan cara yaitu ini, klik import data, pilih Excel-nya. Nah, ini ada ringnya yang akan diimport. Jadi mulai dari A2 sampai D49. Jadi sampai ini. Nah, input type-nya kita ubah menjadi numeric matrix. Setelah itu import selection. Ini sudah masuk ke sini, kita tutup saja. Setelah itu kita buka panel ANFIS-nya yang ada di MATLAB dengan cara mengetikkan ANFIS edit. Nah, ini tampilannya seperti ini. Yang pertama-tama yaitu load data. Kita dari workspace, karena data tadi yang setelah diimport masuk ke workspace, kita klik load data, kita masukkan namanya box 1. Klik OK. Nah, persebarannya seperti ini. Datanya kalau dalam bentuk grafik. Setelah itu kita generate fish. Nah, dalam generate fish ini ada number of MF dan MF type. Saya jelaskan dulu MF type ini. Jadi ada beberapa MF type, 3MF, trap MF, dan lain-lain. Nah, ini bedanya adalah seperti ini. Kalau 3MF, dia grafiknya seperti segitiga. Lalu ada trap MF, bentuknya adalah ini, bentuknya trapesium. Lalu ada ini G-Bell MF, ada Gauss MF, dan seterusnya. Nah, kita akan pilih yang mana? Kita akan pilih yang Gauss MF. Karena Gauss MF itu jika dalam matematika itu
angkanya lebih fleksibel karena bentuknya sendiri seperti ini, bentuknya seperti gunung seperti ini, Gauss MF. Sedangkan kalau kalau standarnya itu menggunakan 3MF. 3MF itu seperti segitiga. Ini perhitungannya sedikit agak kaku karena dia bentuknya lurus. Angkanya menjadi stagnan gitu. Jadi kita pakai Gauss. Setelah itu ada number of MFS. Number of MFS ini contohnya kalau kita lihat ini adalah yang, nah ini MFS ini yang ini. Kalau 3 jadi kalau 3MF itu A, B sama C seperti itu. Nah, berhubung ini kenapa ada 3? Karena input kita tadi yaitu 3, barang dilihat masuk keranjang belanja dan suka. Jadi ini ada 3 kali. Kita biarkan default saja. Ini pilih konstan lalu klik OK. Epoch ini adalah iterasinya, iterasi trainingnya berapa kali. Seperti itu. Semakin banyak epochnya, semakin kecil error yang akan terjadi. Namun tidak efektif juga jika datanya itu sedikit. Kalau data latih yang saya miliki ini tergolong sedikit, hanya sekitar 49 data. 48 data. Jadi kita pakai isi saja 30. Klik train now. Nah, ini dia sedang mentrain atau melatih data ujinya tadi. Nah, setelah data uji selesai dilatih, akan membentuk seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa lihat strukturnya. Setelah itu kita tes now. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan melihatnya view roles. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi input 1 tadi dilihat, input 2 masuk keranjang, terus input ketiga orang yang menyukainya. Jadi kalau kita geser seumpamanya telah dilihat 600 orang, input 2-nya yang memasukkan keranjang belanja 182 orang, dan yang menyukai barang tersebut adalah 23, anggap saja 24 orang. Jadi barang akan terjual sekitar 81 barang. Nah, seperti itu. Nah, ini kan masih dalam bentuk rule viewer. Kita akan membuatnya menjadi custom GUI. Jadi kita membuat GUI sendiri, lalu dengan ini patokannya. Ini kita export to workspace, export to file, kita jadikan file saja. Kita ubah namanya menjadi Anvis prediksi barang. Kita save. Nah, ini masuk ke ini Anvis prediksi barang ini. Lalu ini kita close saja. Ini juga kita close. Nah, tadi saya sudah membuat tampilannya. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, prediksi stok barang Shopee. Barang dilihatnya, masuk keranjang belanjanya berapa, disukainya berapa. Nah, nanti prediksi barang yang terjual akan masuk ke dalam sini. Nah, untuk codingannya sendiri yaitu ini. Jadi, ini tombol hitung ini
ketika diklik akan mengeksekusinya barang dilihat str to num. Jadi barang dilihat itu adalah ini, handlesnya ini barang dilihat, ini masih dalam bentuk string. Lalu kita akan mengubahnya ke num dan memasukkan ke variabel barang dilihat. Variabel baru masuk keranjang belanja. Ini kita akan mengambil value dari sini dan disukai akan masuk ke dalam sini. Nah, fish yaitu adalah variabel, terus red fish, unfish, prediksi barang. Nah, ini adalah filenya unfish prediksi barang.fish. Lalu outputnya ini buat mengevaluasi fish, caranya yaitu adalah eval fish, variabel tadi fish, kurung siku, terus input pertama kok spasi input kedua, spasi input ketiga. Ini masukkan dalam variabel output, lalu set handles hasil adalah ini. Kita akan mengesetnya dari angka output. Round ini untuk pembulatan, karena tidak mungkin barang yang dipesan itu hasilnya koma, jadi kita bulatkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, coba kita run. Nah, kita akan mencoba dari data latih terlebih dahulu. Kita coba yang baris ke-1, 356, 34, lalu yang disukai 3. Nah, prediksi barang yang terjual adalah 6, 5 mendekati ya. Hanya selisih 1 angka. Setelah itu kita coba 224, lalu 27, setelah itu 2. Lima juga selisih 1 angka. Jadi tidak mungkin jika benar-benar pas pasti ada errornya walaupun itu kecil. Terus kita seumpamanya menginputkan sendiri. Ini yang melihat ada 1000 orang. Terus yang masuk keranjang belanja ada 100 orang. Yang menyukainya yaitu ada 30 orang. Prediksi barang yang terjual kira-kira berapa jika dalam 1 bulan itu ada interaksi sebanyak ini. Nah, prediksi barang yang terjual yaitu adalah 46 barang. Jadi paling tidak saya harus menyetok barang sebanyak 46 atau lebih, sekitar 50 tas. Nah, jadi seperti itu fungsi dari program ini. Baik, sekian presentasi program dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.